Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Allah. Sebelum melakukan kegiatan belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Selanjutnya yaitu kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk seluruh siswa dimohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah jika semuanya baik. Ibu absen dulu ya. Ciara, Hadir dulu. Vivi, Hadir dulu. Zahra, Hadir. alhamdulillah ada semua. Nah, hari ini Ibu memiliki dua gambar. Ada gambar A dan gambar B. Apakah ada perbedaan di gambar ini? Ada. Nah, kalau ada, perbedaannya di mana? Ada yang tahu? Saya. Ya? Kalau singa memakan daging, kalau sapi makan rumput. Ya, benar sekali. Singa memakan daging. Berarti singa merupakan hewan yang tergolong dari jenis karnivora, yaitu pemakan daging. Nah, sedangkan sapi itu pemakan rumput, yaitu makan tumbuhan yang disebut dengan bagian dari jenis herbivora. Nah, apa sudah paham anak-anak? Sudah. Nah, dari sini kita akan belajar tentang tema 5 yaitu ekosistem, subtema 1 yaitu komponen ekosistem. Nah, nanti kita akan belajar dua mata pelajaran, bahasa Indonesia dan IPA. Yang mana nanti saat pelajaran bahasa Indonesia kita akan menganalisis pokok pikiran. Selanjutnya yaitu membuat kalimat berdasarkan kata kunci. Pada materi IPA, pada mata pelajaran IPA kita berdiskusi tentang jenis makanan hewan, lalu membuat teks non-fiksi. Apa sudah dipahami anak-anak? Sudah siap untuk belajar? Sudah. Anak-anak, coba dibuka LKPD-nya. Dibuka pada bacaan ekosistem di mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, di situ terdapat teks bacaan yang berjudul ekosistem. Nanti kalian baca dari awal hingga akhir. Kalian cermati setiap paragrafnya. Sudah paham anak-anak? Ya, monggo dibaca dulu. Bagaimana anak-anak, sudah selesai membacanya? Nah, karena sudah selesai, kalian kerjakan soal di bawahnya, yaitu untuk menulis pokok pikiran yang ada pada bacaan ekosistem. Lalu informasi penting apa saja yang ada pada teks bacaan tersebut. Nah, jika kalian masih bingung pokok pikiran itu apa, kalian baca di halaman sebelumnya, yaitu tepatnya di atas teks ekosistem. Teks yang berjudul ekosistem, di sini atasnya sudah tertulis tentang pokok pikiran itu apa. Lalu cara menentukan pokok pikirannya itu bagaimana. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwasanya pada intinya pokok pikiran itu adalah ide utama dari sebuah paragraf. Nah, ini bisa terdapat dalam awal paragraf, bisa jadi di tengah, juga bisa jadi di akhir. Nah, untuk cara menentukan pokok pikirannya bagaimana? Kalian baca dulu seluruh paragraf, tadi sudah kalian baca. Nah, selanjutnya yaitu mencermati bacaan pada setiap paragraf tersebut. Lalu menentukan pokok pikiran yang terdapat pada kalimat yang ada di awal,
ada di akhir dan juga bisa jadi ada di tengah seperti itu. Nah, nanti kalian tandai agar yang sudah kalian baca itu pokok pikirannya itu agar tertandai dan mudah untuk ditulis di halaman selanjutnya. Nah, yang terakhir yaitu kalian tandai juga kalimat penting. Nah, ini juga bagian dari soal yang ada di sini. Sudah paham anak-anak? Jika belum paham atau kurang paham, kalian bisa baca kembali ya. Kalau ada yang tidak tahu bisa ditanyakan. Enggak dikerjakan. Bagaimana anak-anak, sudah selesai mengerjakannya? Alhamdulillah jika sudah selesai. Nah, di sini Bu akan menjelaskan, mengulas kembali tentang ekosistem itu apa. Jadi, ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup ataupun juga hubungan antara makhluk hidup dengan makhluk yang tidak hidup. Seperti bunga. Bunga matahari membutuhkan cahaya matahari agar dia dapat tumbuh. Selain itu juga membutuhkan tanah. Nah, tanah itu adalah benda yang tidak hidup. Selain itu juga seperti sapi dan rumput. Rumput adalah makhluk hidup, yaitu dia berupa tanaman. Sapi juga termasuk makhluk hidup, yaitu hewan. Nah, rumput itu dimakan oleh siapa? Sapi. Jadi, tanaman itu memberikan manfaat dari dirinya kepada sapi untuk dimakan. Sampai sini sudah paham anak-anak? Nah, selanjutnya yaitu ada bacaan jenis makanan hewan. Kalian bisa lihat. Nah, di jenis makanan hewan ini mari kita membaca. Namun membacanya secara bergantian. Nah, dimulai dari saya, nanti dilanjutkan oleh Ciara. Nanti setelah itu ada waktunya untuk berhenti untuk dilanjutkan yang lain. Nah, maka dari itu satu sama lainnya harus saling menyimak. Bagaimana? Sudah paham? Nah, Ibu mulai ya. Jenis makanan hewan. Jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi dua, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Hewan yang memakan tumbuhan memiliki bagian-bagian tumbuhan yang dapat dijadikan makanan. Ada hewan yang hanya memakan daun tumbuhan, ada pula hewan yang hanya memakan makanan batang, buah, atau hanya biji tumbuhan. Namun, ada beberapa jenis hewan yang memakan lebih dari satu bagian tumbuhan tersebut. Bagian tumbuhan yang paling sering dijadikan makanan hewan adalah daun. Selanjutnya, Tiara. Hewan seperti ulat, usat, gajah, dan merupakan beberapa contoh hewan yang memakan daun. Masih dilanjutkan. Sementara itu, beberapa hewan menyukai batang tumbuhan. Sapi merupakan salah satu hewan yang menyukai batang tanaman, padi dan sorghum. berhenti. Ayo dilanjut Zara. Sedangkan hewan panda menyukai batang pohon bambu. Bagian tanaman berupa buah juga disukai hewan. Yavatung senang memakan bagian dalam buah dan ini seringkali merugikan para petani buah-buahan. Burung-burung menyukai bagian tumbuhan yang berupa biji. Berhenti. Dilanjutkan, Vivi. Biji paji sering menjadi incaran burung pipit. Biji kenari sangat disukai para tupai. Beberapa hewan memakan hewan yang lebih kecil sebagai makanannya. Hewan kecil ini menjadi mangsa bagi hewan yang lebih besar. Serangga menjadi makanan bagi hewan-hewan seperti katak atau rusa. Tikus menjadi makanan bagi kucing, demikian juga dengan kelinci yang menjadi makanan bagi burung elang. Ya, terima kasih. Bagaimana anak-anak, sudah paham yang
kalian baca tentang jenis makanan hewan? Nah, selanjutnya yaitu di sini ada soal tentang kata kunci dan membuat kalimat. Namun sebelum itu ibu bertanya, dari bacaan yang telah kalian baca, apakah kalian telah menemukan kata kunci? Saya Ya, apa? hewan dan biji tumbuhan. Hewan dan biji tumbuhan. Ya, itu juga termasuk kata kunci. Yang lain? Apakah ada yang menemukan? Saya Ya, daun dan batang tanaman. ya benar. Daun dan batang tanaman juga dapat dijadikan kata kunci. Selain itu ada lagi? Saya Bu, Ya, tumbuhan dan hewan. ya benar sekali. Di sini juga ada tumbuhan, ada kata tumbuhan dan ada kata hewan. Nah, dari sana, dari kata kunci yang kalian sebutkan itu, kalian nanti buat kalimat tentang yang kalian tulis. Jadi, misalnya hewan. Hewan cicak, makanannya adalah nyamuk, seperti itu. Membuat kalimat seperti itu. Misal lagi, makanan. Ini kan ada makanan. Makanan dari hewan sapi yaitu rumput. Bisa anak-anak? Bisa Bu. Nah, jadi ibu tegaskan lagi agar kalian ingat sebelumnya kan sudah pernah belajar tentang kata kunci. Yang mana kata kunci adalah kalimat penting atau kata penting yang ada pada suatu paragraf. Sebelumnya sudah pernah kan kata kunci dari iklan. Nah, sekarang kata kunci dari cerita ini. Jadi kalian kerjakan di sini kata kuncinya apa yang telah kalian sebutkan tadi, lalu dijadikan kalimat. Mohon untuk dikerjakan. Bagaimana anak-anak, sudah selesai? Sudah Bu. Alhamdulillah, jika sudah selesai, Ibu akan menjelaskan kembali bahwasannya hewan memiliki jenis makanan yang berbeda-beda. Ada hewan yang memakan tumbuhan, ada juga hewan yang memakan hewan lainnya, dan pula ada hewan yang memakan segalanya, yang makan tanaman, juga memakan hewan lainnya atau memakan daging. Nah, contoh dari memakan tumbuhan itu contohnya seperti tadi, yaitu sapi. Sapi makannya rumput, makan tumbuhan. Selain itu ada burung pipit yang makannya juga biji-bijian. Nah, selanjutnya yaitu pemakan daging. Seperti apa? Seperti harimau, seperti singa, itu memakan daging. Nah, untuk pemakan segala itu kalian bisa melihat hewan ayam. Ayam itu bisa memakan biji-bijian, juga bisa memakan cacing. Nah, di situ cacing adalah hewan lain. Nah, biji-bijian adalah bagian dari tumbuhan. Nah, itu tandanya ayam merupakan pemakan segala. Nah, di sini ibu memiliki media isnawa. Isnawa itu bagian dari singkatan jenis makanan hewan. Nah, di sini ada hewan, ada jenis karnivora, jenis herbivora, dan omnivora. Nah, selain itu, ini titik-titiknya untuk apa? Untuk menempelkan gambar. Di sini sudah ada gambar, berbagai macam gambar. Nah, satu anak maju, yang pertama yaitu untuk menempelkan gambar. Mana sih yang karnivora? Nah, di sini kan ada 3 gambar. Gambar yang pertama yaitu di sini ada buah-buahan dan biji-bijian. Gambar kedua yaitu di sini ada daging-daging. Yang ketiga yaitu ada daging dan sayur-sayuran dan tanaman lainnya. Nah,
Untuk orang pertama, siapa yang mau maju? Siapa yang mau angkat tangan? Ya, Ciara, monggo maju. Ini coba misalkan karnivora, hewan pemakan apa? Selanjutnya herbivora. Yang terakhir omnivora. Sudah yakin? Kita lihat dulu. Sudah yakin? Sudah. Kalau sudah, duduk kembali. Terima kasih, Nak Ciara. Nah, coba kalian lihat di sini karnivora. Di sini Nak Ciara menempelkan gambar yang berisi tentang berbagai jenis daging. Apakah sudah betul? Ya, benar sekali bahwa karnivora yaitu hewan yang makanannya berjenis daging. Yang selanjutnya herbivora. Herbivora di sini ada tumbuh-tumbuhan dan ada biji-bijian. Apakah betul? Ya, benar sekali bahwasannya herbivora itu di sini makanannya berupa biji-bijian maupun tumbuhan lainnya maupun dari buah-buahan seperti itu. Nah, omnivora di sini gambarnya terdapat gambar daging, ada sayuran, ada buah-buahan, ada biji-bijian. Apakah benar bahwa omnivora pemakan daging dan tumbuhan? Nah, ini berarti benar sekali untuk jawaban Ciara. Beri tepuk tangan. Nah, selanjutnya yaitu hewan pemakan daging. Siapa yang mau maju? Sini ada 3 gambar. Sini ada 3 titik untuk menempelkan 3 gambar hewan yang memakan daging. Siapa yang mau maju? Ibu tunjuk ya. Coba Nak Zara maju. Hewan pemakan daging. Maka sudah yakin dengan jawabannya? Sudah. Kalau sudah, duduk kembali. Nah, di sini Nak Zara menempelkan gambar berupa anjing, harimau, dan burung elang. Apakah 3 hewan tersebut merupakan termasuk dalam golongan karnivora? Ya, benar. Beri tepuk tangan. Nah, selanjutnya yaitu herbivora. Herbivora, coba Nak Vivi maju untuk menempelkan makanan hewan yang memakan tumbuhan. Bagaimana, Nak Vivi, sudah yakin jawabannya? Sudah. Jika sudah, duduk kembali. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kelinci, panda, dan kambing merupakan pemakan tumbuhan? Ya, beri tepuk tangan untuk Nak Vivi. Nah, ini tersisa 3 hewan. 3 hewan ini merupakan hewan omnivora yang mana pemakan tanaman dan hewan. Di sini ada ayam, ada babi, dan juga ada tikus. Nah, hewan-hewan ini adalah pemakan segala. Tanaman dimakan,
hewan juga sering makan. Nah, bagaimana anak-anak? Dari jenis makanan hewan ini, apakah ada yang perlu ditanyakan ataukah sudah paham semua? Alhamdulillah jika sudah paham. Selanjutnya yaitu kalian bisa melihat di sini ada penjelasan, ulasan kembali tentang herbivora itu apa. Di halaman selanjutnya coba dibuka. Nah, di sini herbivora itu apa, karnivora itu apa, dan omnivora juga apa. Di sini sudah ada ya penjelasannya agar kalian bisa mengingat kembali. Nah, untuk tugas selanjutnya yaitu kalian berdiskusi secara kelompok. Nah, kalian berdiskusi dengan anggota kelompoknya. Kalian tulis hewan yang ada di sekitar kalian, jenis makanannya apa, lalu hewannya itu termasuk golongan omnivora, herbivora, ataupun karnivora. Nanti kalian diskusikan ya. Bagaimana anak-anak, sudah paham? Ayo untuk anak-anak untuk ke tempat kelompoknya masing-masing. Bagaimana anak-anak, sudah selesai diskusinya? Sudah, Bu. Monggo kembali ke tempatnya masing-masing kalau sudah. Nah, setelah berdiskusi, selanjutnya yaitu mempresentasikan hasil diskusinya. Perwakilan kelompok maju ke depan. Nama hewan kucing, jenis makanannya ikan, golongan hewan karnivora. Burung, jenis makanannya biji-bijian, termasuk herbivora. Ayam makan cacing dan biji-bijian, termasuk omnivora. Kelinci makannya wortel, golongan hewan herbivora. Anjing jenis makanannya daging, termasuk karnivora. Nah, apa yang telah dijelaskan oleh Nak Zahra sebagai perwakilan kelompok adalah benar. Bahwasannya seperti ayam itu makannya yaitu cacing dan biji-bijian. Nah, di situ berarti dia termasuk omnivor karena pemakan segala. Nah, selain itu juga kucing makanannya ikan. Ikan termasuk daging, berarti termasuk karnivora. Nah, yang lain ada kelinci makannya wortel masuk tumbuhan, berarti termasuk herbivora. Nah, bagaimana anak-anak, sudah paham? Nah, karena jawaban dari kelompok Mbak Zara benar, maka dari itu mari kita beri aplaus. Nah, selanjutnya yaitu kalian membuat teks non-fiksi. Coba dibuka halaman selanjutnya. Kalian membuat teks non-fiksi. Teks non-fiksi itu seperti apa? Seperti pada bacaan ekosistem dan jenis makanan, yang mana dalam teks tersebut berisi tentang fakta-fakta. Jadi kan ada penjelasan bahwa ada hubungan timbal balik, ada hubungan antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Nah, itu kan bagian dari fakta. Selain itu ada hewan yang memakan tumbuhan, ada juga hewan yang memakan hewan lain, itu juga fakta. Nah, di sini kalian membuat teks non-fiksi tentang jenis hewan berdasarkan makanannya. Kalian tadi sudah mendapatkan informasi tentang ada jenis makanan karnivora, herbivora, omnivora. Nah, itu kalian jelaskan di sini. Kalian jelaskan, ceritakan hewan apa sih yang karnivora, nah makanannya apa, yang herbivora juga hewan apa, makanannya itu tanaman apa yang dimakan, seperti itu. Untuk omnivora hewan apa, makanan apa aja yang mereka makan, kalian jelaskan di sini. Jadi teks non-fiksi ini benar-benar teks yang berisi fakta. Selain itu kalian nanti nulisnya juga dalam bahasa baku ya, agar mudah dipahami. Sudah paham anak-anak? Jika sudah,
Semoga kalian buat teks non-fiksi tentang jenis makanan hewan. Bagaimana, Nana? Sudah selesai semua mengerjakannya? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah, dikumpulkan di ketua kelasnya. Terima kasih. Pelajaran dari awal hingga akhir, apakah ada yang masih dibingungkan? Jika ada yang masih dibingungkan, coba angkat tangan. Saya, Bu. Iya, Nak Ciara. Bu, apakah burung makan biji-bijian? Burung itu tidak semuanya pemakan biji-bijian. Contohnya seperti burung elang ataupun burung hantu. Itu pemakan hewan lain ataupun pemakan daging. Mereka ada yang memakan bangkai hewan. Lalu ada juga yang memakan seperti burung hantu, makannya itu seperti puyuh. Nah, seperti itu. Jadi tidak semua memakan biji-bijian. Sudah paham, anak-anak? Nah, karena sudah paham, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada. Nah, kalau sudah paham semuanya, maka dari itu siapa yang mau menyimpulkan yang kita pelajari dari awal hingga akhir? Angkat tangan. Saya, Bu. Ya, Nak Vivi, bagaimana kesimpulannya? Kesimpulan pada hari ini, pembelajaran hari ini yaitu menganalisa pokok pikiran, Bu. Ya. Lalu kita membuat kalimat berdasarkan kata kunci. Ya. Dan setelah itu pada hari ini kita belajar tentang makan makanan pada hewan, Bu. Ya, benar sekali, Nak Vivi. Bahwasanya hari ini pada pelajaran bahasa Indonesia kita belajar untuk menganalisis pokok pikiran. Lalu kita membuat kalimat berdasarkan kata kunci. Kita menentukan kata kunci lalu membuat kalimat. Setelah itu pada pelajaran IPA kita belajar tentang jenis-jenis makanan hewan. Lalu kita membuat cerita non-fiksi berdasarkan makanan hewan yang kita pahami dan kita ketahui. Nah, sebelum itu di akhir seperti biasa Ibu memberikan soal evaluasi. Ini kalian kerjakan sendiri ya, tidak boleh ada yang mencontoh. Kerjakan sebisa kalian. Kerjakan sebisanya, tidak boleh ada yang mencontoh. Jangan lupa tulis nama dan kelasnya. Bagaimana, Nana? Sudah selesai? Sudah, Bu. Jika sudah, dikumpulkan ke ketua kelasnya. Terima kasih. Nah, anak-anak di rumah jangan lupa ya, materi hari ini dipelajari lagi agar materi yang tersampaikan akan selalu kalian ingat dan kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti kalau sudah tahu makanannya kucing adalah ikan, diberi ikan. Lalu jika tahu bahwasanya kelinci itu pemakan tumbuh-tumbuhan, jadi diberinya sayur seperti wortel, kangkung, dan lain-lain. Nah, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum pulang, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Doa mulai. Selesai. Nah, anak-anak terima kasih karena sudah belajar hari ini dengan semangat dan ingat pesan ibu tadi ya, jangan lupa untuk belajar. Terima kasih semuanya, mohon maaf apabila ibu ada kesalahan dalam mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.